Halo, selamat berjumpa Bapak Guru Hebat Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian dalam Sinau bareng Maskis. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Bapak Ibu guru sekalian, mari berefleksi sejenak dan melihat kembali perspektif atau cara pandang kita tentang program-program yang telah kita laksanakan. Selama ini sering kita melihat bahwa program-program sekolah, baik program intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, pengelolanya hanya menempatkan murid-murid sebagai objek dalam program tersebut. Mereka memang melakukan atau menjalankan beragam kegiatan, namun banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk mengambil makna dari pengalaman mereka karena hanya merasakan keterlibatan itu sebagai sebuah keharusan untuk terlibat, sebagai sebuah rutinitas pembelajaran yang harus dijalankan, atau hanya sekedar sebuah kegiatan yang menyenangkan untuk mereka. Padahal kita semua tahu bahwa pengambilan makna adalah esensi dari proses belajar itu sendiri. Bapak Ibu guru sekalian, untuk mendorong keterlibatan siswa secara aktif sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna adalah dengan menerapkan yang disebut dengan student agency atau kepemimpinan murid. Mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah bukan hanya memungkinkan murid untuk belajar mandiri menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan memberikan kontribusi. Namun, pengalaman dan kebermanaan yang mereka dapatkan selama proses belajar dalam program-program sekolah tersebut sesungguhnya akan memberikan bekal untuk mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita berbicara tentang dampak, maka dampak positif dari proses belajar yang dilalui oleh murid-murid kita saat ini tentunya akan terus dirasakan oleh mereka sepanjang kehidupan mereka. Bapak Guru Hebat, dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama tentang kelas pujangga. Kelas pujangga adalah program yang dirancang untuk mendukung kepemimpinan murid atau student agency. Kelas pujangga berupa pembelajaran menulis puisi pada kelas 8 kurikulum merdeka. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitar. Program intrakurikuler ini dikembangkan dengan model inquiry apresiatif Bagja. Pada pemaparan ini, pengembangan alur hanya pada bagian B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran. Agar program ini memenuhi kebutuhan murid, kami mengeksplorasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Selain itu, kami pun memanfaatkan aset-aset sekolah agar program pembelajaran ini memberikan dampak positif yang optimal bagi murid. Dalam rangka mengembangkan program pembelajaran yang mendukung kepemimpinan murid, prakarsa perubahan yang saya laksanakan adalah menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Selanjutnya mari kita bahas program kelas pujangga, rancangan program untuk mendukung kepemimpinan murid yang dikembangkan dengan model inquiry apresiatif Bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan. Tujuan dalam tahap ini adalah membuat pertanyaan utama yang menentukan arah penelitian kekuatan atau potensi sekolah dan membangun tim perubahan. Pertanyaan yang dirumuskan pada tahap ini, apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Berdiskusi dengan komunitas belajar dan kepala sekolah tentang lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama,
dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi. 2. Berdiskusi dengan murid mengenai kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan sekitar. 3. Membaca referensi terkait prakarsa perubahan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Suara murid berupa meminta pendapat murid tentang kekuatan dirinya, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar. Aset yang dapat diberdayakan. 1. Modal manusia berupa guru dan murid. 2. Modal sosial berupa komunitas belajar. 3. Modal politik berupa kebijakan kepala sekolah. 4. Modal fisik berupa jaringan internet, PC atau laptop. Waktu yang dibutuhkan 3 hari. Penanggung jawab calon guru penggerak, dalam hal ini saya sendiri. Selanjutnya akan saya tampilkan dokumentasi tindakan yang telah saya lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah saya rumuskan pada tahap pertama ini. Pertanyaan yang pertama dari Pak Subistiono NPD. Yang pertama, bagaimana cara atau teknik menggali potensi kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitar diri murid. Jadi untuk menggali potensi murid, baik sesama murid, masyarakat, dan lingkungannya, yang pertama harus self-reflection atau refleksi diri. Jadi diajak murid untuk merenungkan kekuatan, bakat, dan minat pribadi mereka sendiri. Yang kedua, berikan waktu untuk ruang untuk menulis jurnal refleksi tentang pencapaian mereka, keberhasilan, serta tantangan yang akan dihadapi atau yang dihalangi oleh murid. Kemudian yang kedua adalah strategi assessment atau penilaian kekuatan. Gunakanlah alat-alat tes kekuatan untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan mereka. Kedua, diskusikan hasilnya dengan mereka sesama murid untuk membantu memahami potensi mereka dengan lebih baik. Kemudian langkah yang ketiga, bisa mentoring atau konseling, yaitu dengan cara memberikan dukungan individu kepada murid yang dapat membantu murid mengenali dan mengasah potensi mereka. Kedua, diskusikan tujuan dan aspirasi mereka serta caranya untuk mencapai. Kemudian langkah yang keempat, bisa dengan cara proyek kolaboratif. Nah, proyek ini memberi kesempatan kepada murid untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok di mana mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing. Kemudian yang kelima, ada pemberian tanggung jawab. Berikan tanggung jawab kepada murid dalam lingkungan kelas dan sekolah. Tanggung jawab itu dapat mencakup kepemimpinan dalam proyek, menjadi monitor bagi murid yang lain atau yang sama, atau mengorganisir acara-acara sosial. Dan yang keenam adalah meningkatkan keterlibatan sosial. Jadi murid diajak untuk di dalam masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan atau umpan balik yang positif. Itulah hal-hal yang harus kita gunakan dalam pendekatan yang beragam, yang dapat memberikan murid untuk menggali potensi mereka sendiri, menghargai kekuatan sesama, serta berkontribusi positif dalam masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
program-program pendidikan yang dapat dirancang untuk menguatkan lingkungan yang mendukung pemahaman dan penerimaan diri sesama dan lingkungan sekitar. Itu dapat meliputi yang pertama, program pembelajaran tentang keberagaman, kesetaraan, dan penerimaan yang mengajarkan tentang nilai-nilai inklusivitas dan menghargai perbedaan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan sosial yang mendorong kerjasama dan empati antar siswa, seperti proyek kolaboratif, diskusi kelompok, atau program pertukaran budaya. Kemudian yang ketiga, pelatihan keterampilan sosial dan emosional yang membantu siswa mengelola konflik, membangun hubungan yang positif, serta meningkatkan pemahaman diri dan orang lain. Selanjutnya yang keempat, pembentukan klub atau komunitas yang memperkuat identitas positif seperti klub penulis, klub seni, atau kelompok pengembangan diri. Nah, dengan program-program ini, siswa dapat belajar untuk menghargai keberagaman, mengembangkan empati, serta memperkuat rasa percaya diri dan penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini kelebihan saya tuh Pak bisa nari, kalau teman saya bisa pasti, kalau di desa saya biasanya rudal. Bakat atau potensi Elza yang dimiliki? Tahu. Soal pelajaran Pak. Pelajaran apa? Kalau saya sih suka cepat masuknya itu pelajaran IPA. Soalnya kalau pelajaran lain tuh suka nggak ingat. Tapi kalau IPA tuh walaupun udah lama dibaca ingat lagi. Oke. Elza tahu bakat atau potensi teman-temanmu? Kurang tahu tapi ada yang tahu. Oke, coba siapa? Misalnya Wahyu jago olahraga. Terus itu misalnya si Amelia jago dia suka baca gitu. Suka baca. Oke. Elza, di lingkungan tempat tinggal Elza ada nggak kerajinan kesenian yang menurut Elza itu bagus untuk dikembangkan? Ada Pak satu. Apa itu? Kalau di tempat kami sih nganyam misalnya apa itu tuh kerajinan bakul atau tangkas. Oke, itu masih berkembang sampai sekarang ya? Masih Pak. Ada produk yang bisa dijual? Produk ya, ada Pak. Biasanya tuh orang banyak jual misalnya apa sih Pak? Jinjar buat kopi itu Pak. Itu banyak dijual biasanya. Setelah saya melakukan beragam tindakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pada bagian buat pertanyaan, maka dapat saya simpulkan hal-hal sebagai berikut. Guru merancang program pembelajaran yang mencakup nilai-nilai keberagaman. Nilai keberagaman ini bisa berarti beragam dalam hal etnis atau suku, beragam dalam keyakinan maupun agama, termasuk beragam dalam kompetensi murid. Partisipasi siswa dalam konteks sosial perlu ditingkatkan. Untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa serta lingkungannya, guru dapat mengambil peran sebagai mentor, konselor, atau coach. Proses kreativitas siswa dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan ide dan gagasan dalam menulis puisi perlu terus dilatih. Salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikan berbagai model pembelajaran menulis puisi. Harapannya, melalui beragam kegiatan pembelajaran yang ditawarkan, murid akan semakin dekat dengan jati dirinya. Mereka akan mampu berinteraksi dengan rekan-rekan sekelas dalam komunitas belajar. Selain itu, murid akan memahami karakteristik lingkungan sekitar, kemudian mengambil nilai positif
untuk mendukung kesuksesan belajar mereka. Refleksi kegiatan model 4P. Peristiwa, latar belakang situasi yang dihadapi. Program kelas pujangga merupakan program pembelajaran menulis puisi pada fase D di kelas 8 SMP, kurikulum merdeka. Melalui program ini, saya berupaya menguatkan salah satu lingkungan yang mendukung pengembangan kepemimpinan murid, yakni lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar. Program kelas pujangga dikembangkan menggunakan model inquiry apresiatif Bagja dengan mengimplementasikan 3 unsur kepemimpinan murid dan pemanfaatan aset sekolah untuk mendukung program tersebut. Pada tahap B, buat pertanyaan, saya merumuskan pertanyaan berupa apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yakni berupa berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia, Bapak Rubah Magister Pendidikan, berdiskusi dengan Kepala UPT SMP Negeri 5 Banjit, Ibu Eli Susnita Sarjana Agama, berdiskusi dengan murid-murid, dan membaca referensi yang mendukung prakarsa perubahan. Tujuan melakukan serangkaian aktivitas tersebut adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah saya rumuskan pada tahap B, buat pertanyaan. Hasil aksi nyata. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru, kepala sekolah, murid, dan membaca artikel jurnal ilmiah terkait prakarsa perubahan, dapat saya simpulkan hasil aksi nyata pada tahap buat pertanyaan sebagai berikut. Penguatan lingkungan sebagaimana telah disebutkan adalah dengan merancang program pembelajaran yang mencakup nilai-nilai keberagamaan. Partisipasi siswa dalam konteks sosial perlu ditingkatkan. Untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa serta lingkungannya, guru dapat berperan sebagai mentor, konselor, atau coach. Proses kreativitas siswa dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan ide dan gagasan perlu terus dilatih. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan berbagai model pembelajaran menulis puisi. Harapannya, melalui beragam kegiatan pembelajaran yang ditawarkan, siswa akan semakin dekat dengan jati dirinya. Mereka akan mampu berinteraksi dengan rekan-rekan sekelas dalam komunitas belajar. Selain itu, siswa akan memahami karakteristik lingkungan sekitar dan mengambil nilai positif untuk mendukung kesuksesan belajar mereka. Perasaan. Perasaan ketika atau setelah melakukan aksi nyata. Saya sedih ketika berdiskusi dengan murid tentang bakatnya, kelebihan temannya, dan hal-hal positif yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tidak banyak murid yang mampu menjawab pertanyaan. Selain kemampuan komunikasi yang perlu ditingkatkan, saya berasumsi murid-murid kurang berefleksi tentang dirinya dan lingkungan sekitar. Asumsi saya ini sesuai dengan hasil diskusi dengan Pak Rubah, rekan sejawat saya. Memang murid perlu merefleksi diri dan melakukan asesmen potensi atau bakat atau minat agar mendapat fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa murid-murid perlu mendapat pembelajaran sosial emosional agar memiliki pemahaman diri dan berempati kepada sesama dan lingkungan. Setelah melakukan aksi nyata pada tahap awal ini, saya tertarik untuk mencoba melaksanakan hasil diskusi. Saya percaya bahwa program kelas pujangga akan menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk mengenal dan memberdayakan dirinya menjadi lebih baik. Pembelajaran yang saya peroleh setelah melaksanakan aksi nyata ini adalah perlunya memberikan ruang yang besar kepada murid-murid untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar
melalui aktivitas multimoda. Penerapan ke masa depan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Pada tahap berikutnya, yakni tahap A, ambil pelajaran, saya perlu merancang aktivitas yang memberikan rasa percaya diri kepada murid-murid untuk berbicara. Murid-murid berani menyampaikan pendapat, menentukan pilihan sehingga mereka memiliki andil dalam pembelajaran menulis puisi. Tahap 2, ambil pelajaran. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan atau potensi yang telah ada dan menentukan cara untuk menggali fakta atau memperoleh data. Pertanyaan pada tahap ini adalah: 1. Bagaimana cara mengetahui penerimaan dan pemahaman murid terhadap kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar? 2. Dalam skala nilai 1 sampai dengan 10, bagaimana nilai penerimaan dan pemahaman murid terhadap kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar? 3. Bagaimana pengalaman belajar murid yang mendukung lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? 4. Praktik baik guru seperti apa yang sudah ada atau sudah dimiliki yang berkaitan dengan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? 5. Bagaimana peran komunitas belajar yang telah dilakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Melaksanakan refleksi diri pada murid terkait kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar. 2. Melakukan asesmen awal pelajaran dan mengolah hasilnya untuk mengetahui tingkat kesiapan murid. 3. Berdiskusi dengan murid mengenai pembelajaran menulis puisi yang pernah dilakukan. 4. Berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia mengenai praktik baik pembelajaran menulis puisi. 5. Berdiskusi dengan komunitas guru bahasa Indonesia mengenai peran komunitas belajar yang telah dilakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi. 6. Berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar. Upaya yang dilakukan untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. 1. Aspek suara atau voice berupa 1. Mendengar pendapat murid, pentingnya menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan sekitar dalam konteks pembelajaran menulis puisi. 2. Memberi kesempatan kepada murid untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman pembelajaran menulis puisi yang telah dilakukan. 3. Mengajak siswa membuat perencanaan asesmen awal. Aspek pilihan atau choice. Memberikan pilihan teknik asesmen awal kepada murid, apakah tertulis, wawancara, atau observasi. Aspek kepemilikan, ownership. Meminta murid memberikan investasi terhadap proses pembelajaran, berupa menentukan tujuan pembelajaran menulis puisi, kriteria keberhasilan belajar sendiri, dan memantau pembelajaran sendiri dengan tanggung jawab. Berikutnya adalah aset yang dapat diberdayakan. 1. Modal manusia berupa guru, murid, kepala sekolah. 2. Modal sosial berupa komunitas belajar. 3. Modal politik berupa dukungan kebijakan kepala sekolah. 4. Modal budaya. Di sini saya beri contoh modal budaya suku Semenduk yang memiliki nilai memegang teguh
nilai kebersamaan, saling membantu, dan menghormati leluhur. Waktu yang dibutuhkan sebanyak 3 hari dan penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Selanjutnya akan ditampilkan dokumentasi terkait kegiatan yang telah saya lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan pada tahap ambil pelajaran. Perhatikan anak-anak, ada berapa pertanyaan? Saya punya pengalaman menulis puisi. Waktu kelas 5 SD, saya menyontek puisi yang ada dan saya ubah kata-katanya. Ini juga unik, jadi pas belajarnya tuh senang. Waktu kalau lagi nulis puisi kan bisa ngungkapin perasaan kita gitu. Pengalaman saya ketika saya membaca puisi, saya tunjukkan dulu sastrawan-sastrawan yang ada dalam LCD, yang ada dalam file tentang membaca puisi. Kemudian isi puisi itu, kemudian setelah dia melihat tayangan puisi, nanti guru juga memberikan contoh dan menjelaskan bagaimana cara membuat puisi sesuai dengan yang kita tonton bersama di layar LCD tersebut. Saya sangat mendukung guru-guru untuk melaksanakan ini, untuk menerapkan hal seperti ini. Anak-anak diajak berkolaborasi. Tentunya ini karena awal, jadi masih agak lambat gitu kan berperannya. Tapi saya sangat mendukung guru-guru untuk menjalankan proses ini. Jadi intinya kepemimpinan siswa ini adalah gagasan-gagasan yang baik datang dari siswa. Harus disampaikan kepada teman-temannya atau pada gurunya. Guru hanya sekedar pendamping atau sebagai motivator sajalah. Assalamualaikum, Tabi pun. Saya Ibu Mujiatun SPD, Ketua Komunitas MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Waikanan. Sebagai seorang pendidik di era Merdeka Belajar ini, ada beberapa strategi yang harus saya lakukan untuk menguatkan lingkungan yang dapat melatih murid agar dapat menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari ikuti penjelasan berikut ini. Strategi pertama adalah menciptakan suasana ruangan yang berbeda, misalnya dengan membentuk letter U ataupun berkelompok, sehingga memungkinkan guru dan murid dapat berinteraksi langsung dan murid dengan murid pun dapat berinteraksi lebih efektif. Strategi yang kedua yang saya lakukan adalah memperbanyak interaksi dengan kegiatan berdiskusi, sehingga murid dapat lebih memahami potensi diri yang dimiliki maupun rekan-rekannya. Hal ini memungkinkan murid lebih berani, percaya diri untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, serta melatih murid untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, melatih murid lebih terbuka pada perbedaan pendapat antar murid tentang menulis puisi. Yang ketiga adalah memberikan support penuh kepada seluruh murid. Keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran menulis puisi, sehingga pembelajaran akan lebih menarik minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah menggunakan media pembelajaran dalam menulis puisi, sehingga pembelajaran semakin menyenangkan dan lebih bermakna bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum. Tabi pun. Jawaban atas pertanyaan pada tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara mengetahui penerimaan dan pemahaman murid
terhadap kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar? Jawaban. Cara mengetahuinya adalah dengan melaksanakan refleksi diri terkait kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Kemudian mendengar pendapat murid, pentingnya menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat atau lingkungan sekitar dalam konteks pembelajaran menulis puisi. Murid-murid mulai berani berbicara, penyampaiannya singkat. Saya mengapresiasi bagaimanapun penyampaian pendapat murid. Ini membangun keinginan murid-murid untuk bercerita dan menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan kedua. Dalam skala nilai 1 sampai dengan 10, bagaimana nilai penerimaan dan pemahaman murid terhadap kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar? Untuk mengetahui posisi pengetahuan murid di skala berapa, saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Materi asesmen awal saya diskusikan bersama para murid, termasuk teknik yang digunakan. Mereka memilih teknik diskusi. Berdasarkan asesmen awal, murid-murid berada pada level 5. Murid dengan predikat paham utuh sebanyak 5 orang, paham sebagian 35 orang, dan belum paham 18 orang. Murid kelas 8 berjumlah 58 orang. Bagaimana pengalaman belajar murid yang mendukung lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? Jawaban, saya meminta murid-murid menceritakan pengalaman mereka ketika belajar menulis puisi, baik sewaktu di SD maupun saat mereka di kelas 7. Murid-murid memiliki pengalaman yang beragam. Di kelas 7 mereka telah mempelajari materi menulis puisi. Mereka telah mampu menulis puisi walau masih sederhana dari segi penggunaan diksi dan tema. Proses kreatif menulis puisi melalui langkah-langkah atau teknik menulis puisi mampu membuat murid-murid menggali pengalaman pribadi mereka. Mereka juga dapat menciptakan puisi melalui proses adaptasi. Pertanyaan keempat, praktik baik guru seperti apa yang sudah ada atau dimiliki yang berkaitan dengan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat di lingkungan sekitar dalam pembelajaran menulis puisi? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, saya berdiskusi dengan Pak Ruba. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Beliau menyampaikan pengalaman yang merupakan praktik baik dalam pembelajaran menulis puisi. Beliau dan murid menganalisis contoh puisi dari segi unsur-unsur pembangunnya. Selanjutnya, guru menjelaskan teknik menulis puisi melalui observasi objek. Murid-murid menuliskan tanggapan terhadap objek atau mendeskripsikan objek yang diamati dalam kalimat-kalimat pendek. Guru memilih beberapa puisi karya murid, kemudian mendiskusikannya berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi. Praktik baik ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran, yakni murid mampu menciptakan puisi berdasarkan unsur-unsur pembangunnya dengan baik. Pertanyaan kelima, bagaimana peran komunitas belajar yang telah dilakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, saya berdiskusi dengan beberapa pihak. Yang pertama, dengan
rekan sejawat dalam komunitas belajar, dalam ini komunitas mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah saya. Komunitas Mapel Bahasa Indonesia mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan teman-temannya dalam diskusi-diskusi di kelas. Kegiatan ini menumbuhkan empati dan saling menghargai. Selain itu, murid akan memahami bagaimana kemampuannya secara personal maupun dalam mitra belajarnya. Guru-guru bahasa Indonesia memiliki komitmen untuk mendekatkan murid-murid kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ini dilaksanakan dengan memberikan tugas-tugas seperti menulis teks tertentu, teks deskripsi, observasi, dan teks prosedur. Selanjutnya, saya pun berdiskusi dengan Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Waikanan, Ibu Mujiatun Sarjana Pendidikan. MGMP sangat mendukung penciptaan lingkungan yang melatih murid menerima dan memahami kekuatan diri dan lingkungan. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 5 strategi pembelajaran yang efektif. Strategi ini dapat diimplementasikan di kelas untuk menguatkan proses kreatif murid melalui pemberdayaan kemampuan, baik secara individu maupun kelompok. Kepala sekolah pun mendorong guru untuk proaktif dalam kegiatan komunitas belajar. Para guru bersama-sama membuat kesepakatan komunitas guna mendukung transformasi ekosistem sekolah yang berpihak kepada murid. Refleksi kegiatan model 4P. Peristiwa, latar belakang situasi yang dihadapi. Bagian ini merupakan tahap kedua dalam model Bagja, yakni A, ambil pelajaran. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan atau potensi yang ada dan menentukan cara untuk menggali fakta atau memperoleh data. Saya merumuskan 5 pertanyaan dalam tahap ini. 1. Bagaimanakah cara mengetahui penerimaan dan pemahaman murid terhadap kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar? 2. Dalam skala nilai 1 sampai dengan 10, bagaimana nilai penerimaan dan pemahaman murid terhadap kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar? 3. Bagaimana pengalaman belajar murid yang mendukung lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? 4. Praktik baik guru seperti apa yang sudah ada atau dimiliki yang berkaitan dengan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? 5. Bagaimana peran komunitas belajar yang telah dilakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi? Aktivitas yang dilakukan pada aksi nyata dan alasan melakukannya. 1. Melaksanakan refleksi diri terkait kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar. 2. Melakukan asesmen awal pelajaran dan mengolah hasilnya untuk mengetahui tingkat kesiapan murid. 3. Berdiskusi dengan murid mengenai pembelajaran menulis puisi yang pernah dilakukan. 4. Berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia mengenai praktik baik pembelajaran menulis puisi. 5. Berdiskusi dengan komunitas guru bahasa Indonesia mengenai peran komunitas belajar yang telah dilakukan untuk menguatkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, dan masyarakat serta lingkungan di sekitar melalui pembelajaran menulis puisi. Tujuan melakukan serangkaian aktivitas tersebut adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah saya rumuskan pada tahap A, ambil pelajaran. Hasil aksi nyata. Hasil aksi nyata yang telah saya lakukan telah saya sampaikan pada bagian sebelumnya. Perasaan. Perasaan ketika atau setelah melakukan aksi nyata. Saya merasa gembira. Murid-murid mulai berani bercerita
dan menyampaikan pendapat berupa umpan balik pembelajaran menulis puisi yang telah mereka lakukan. Rencana aktivitas dalam tahap ambil pelajaran mampu saya laksanakan. Saya termenung. Saya memikirkan secara mendalam perihal kepemimpinan murid yang sedang saya kembangkan. Ada beberapa kegiatan yang belum bisa saya laksanakan dengan baik. Ini berkaitan dengan pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam diskusi menyiapkan asesmen awal pelajaran. Mereka belum mampu mendeskripsikan bagaimana harus men-skor setiap jawaban, bagaimana memantau pembelajaran mereka sendiri. Selama ini memang mereka belum pernah saya libatkan untuk ikut merancang pembelajaran seperti ini. Menurut saya kesiapan mereka untuk memegang kendali atas pembelajaran sendiri belum seberapa. Kompetensi metakognitif memang perlu ditingkatkan secara bertahap agar mereka menjadi pembelajar merdeka yang bertanggung jawab. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata, baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Keterlibatan murid dalam merancang pembelajaran masih perlu ditingkatkan dengan cara pembiasaan. Dengan demikian murid-murid akan terbiasa mengemukakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan memiliki investasi yang besar dalam proses pembelajaran sehingga nilai kepemilikan mereka sangat besar. Yang terakhir, penerapan ke masa depan. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Agar program-program pembelajaran benar-benar berdampak positif kepada murid, upaya pengembangan kepemimpinan murid dalam perancangan program harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.